dengan topik yang akan kita bahas adalah tujuan pembangunan ekonomi Islam. Dengan saya Alfitri Akilah, saya Intan Zahira, saya Dia Setiawan. Selamat menyaksikan. Pembangunan ekonomi Islam adalah proses berkelanjutan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Setiap aktivitas ekonomi itu dapat dikatakan atau dapat dipandang ibadah apabila sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Kemudian proses ini atau sistem ini tentunya itu menolak ketidakadilan ataupun praktek yang menunjukkan ketidakpastian seperti riba dan monopoli, dan lebih menekankan kepada kesejahteraan antara dunia dan akhirat yang sesuai dengan maqasid syariah. Kemudian ada tujuan dari pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas dan martabat manusia lewat pendidikan maupun kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan spiritual dan moralitas masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada menegakkan keadilan distribusi dan pemerataan kekayaan. Kemudian ada mengentas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya materi ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah terkait indikator keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi Islam. Dalam penerapannya, indikator harus relevan, mudah diukur, dan sensitif terhadap perubahan. Indikator yang tepat adalah yang mencerminkan maqasid al-syariah dengan pengelolaan data yang profesional dan transparan agar hasilnya mencerminkan perubahan nyata di lapangan. Sebagaimana tujuan pembangunan ekonomi Islam membutuhkan indikator yang jelas dan terukur. Nah, indikatornya ini ada apa aja sih? Yang pertama, indikator sosial dan ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. Yang kedua yaitu indikator kualitas hidup, yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga yaitu indikator inklusi keuangan, yaitu jumlah masyarakat yang mengakses layanan keuangan syariah. Yang keempat yaitu indikator lingkungan, meliputi pengelolaan sumber daya alam, emisi, dan energi bersih. Dan yang kelima yaitu indikator kepatuhan syariah, memastikan kegiatan ekonomi bebas dari maghrib atau riba, goror, dan maisir. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan dengan SDGs, khususnya pengurangan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pengurangan ketimpangan. Selanjutnya yaitu materi keempat yang akan kita bahas adalah terkait praktik dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Islam. Jadi, untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Islam ini terdapat beberapa mekanisme utama. Yang pertama, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu fakir miskin dan mendukung pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur sosial. Yang kedua yaitu perbankan dan keuangan syariah berprinsip bagi hasil, tanpa riba, dan transparan melalui instrumen seperti suku, murabahah, dan mudorobah. Yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan publik yang adil dan pro rakyat guna menjaga kesejahteraan serta kelestarian sumber daya alam. Yang keempat yaitu pendidikan dan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan moral. Yang kelima yaitu pembangunan infrastruktur dan layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan transportasi untuk menjamin kehidupan layak. Dan yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan dengan menjaga keseimbangan alam, menghindari pemborosan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Di sini ada relevansi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan di era sekarang. Pembangunan ekonomi berkelanjutan di era modern memerlukan pendekatan holistik yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi Islam relevan dengan prinsip keadilan, distribusi kekayaan semata, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Konsep maslahat menekankan kemaslahatan umat dan keseimbangan alam, sehingga penerapan ekonomi Islam di era sekarang dapat menciptakan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kemajuan teknologi seperti digitalisasi atau AI membawa peluang dan tantangan bagi ekonomi Islam. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses sosial, serta memunculkan inovasi syariah seperti zakat dan investasi digital. Selanjutnya ada tantangan dalam realisasi tujuan pembangunan ekonomi Islam. Meskipun tujuan pembangunan ekonomi Islam bersifat ideal dan komprehensif, penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yang pertama ada ketidakseimbangan orientasi pemerintah, yang kedua ada keterbatasan institusional dan kapasitas, yang ketiga ada pengaruh globalisasi dan sistem ekonomi nasional, yang keempat ada rendahnya kesadaran moral dan etika, yang kelima ada ketidakpastian politik dan kebijakan, dan yang terakhir ada kesulitan mengukur aspek non-material. Oke, sekian podcast kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share,